Said Didu akan habis. Ya, satu persatu anak abah mulai dikandangin. Ya, pihak yang melaporkan Said Didu adalah Kepala Desa Blimbing sekaligus Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang, bukan dari pihak PSN atau PK2, karena dirasa sudah sangat merasa dirugikan oleh pernyataan Said Didu yang tidak benar atau hoaks. Dari klarifikasi Pak Kepala Desa, paham kenapa menyebarkan hoaks, berita bohong, dan Said Didu dilaporkan pihak kepolisian dan pihak kepala desa akan mengawal proses hukum Said Didu. Dan inilah pernyataan kepala desa itu. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang dan para kepala desa mengklarifikasi tentang Said Didu dipanggil pihak kepolisian tanggal 19 November nanti. Nah, kami sampaikan bahwa Pak Said Didu kenapa dilaporkan oleh seorang kepala desa melalui Abdesi Kabupaten Tangerang dan lembaga-lembaga dan ormas-ormas ikut melaporkan Pak Said Didu yang diduga Pak Said Didu itu melanggar Undang-Undang IT pasal 28 ayat 3 tentang penghasutan. Dari pemberitaan yang sekarang kami dapatkan, Pak Said Didu itu katanya dikriminalisasi dengan orang-orang yang di sekitar utara. Mohon maaf Pak Said Didu, kami melaporkan Pak Said Didu itu adalah yang pertama, Pak Said Didu itu di dalam pemberitaan yang cukup viral, yang beritanya hoax, saya beserta Kepala Desa dan Abdesi Kabupaten Tangerang melaporkan Pak Said Didu tidak ada hubungannya dengan PIK 2. Kami melaporkan Pak Said Didu itu berinisiasi dengan para kepala desa dan masyarakat dan Abdesi Kabupaten Tangerang. Murni tidak ada ikut campur PIK 2 dalam kasusnya Pak Said Didu yang pada tanggal 19 besok dipanggil oleh pihak kepolisian. Untuk itu, Pak Said Didu sekarang sudah beredar banyak sekali pemberitaan-pemberitaan tidak baik dan sangat menyesatkan. Dari berita-berita yang sangat tidak baik ini, malah timbulnya di Tangerang Utara mengadu domba kepada masyarakat Tangerang Utara. Saya berharap kepada pihak kepolisian usut tuntas kasus ini. Kami warga masyarakat Tangerang Utara dan ormas dan lembaga-lembaga lainnya ikut mengawal bagaimana kasus Said Didu ini harus kita lanjutkan dalam persoalan hukum yang berlaku di wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya Provinsi Banten. Kami kepala desa dipilih langsung oleh warga masyarakat dan kami melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan itu pun pemberitaan yang dibicarakan oleh Pak Said Didu itu beritanya sangat tidak benar. Yang pertama, kepala desa dituduh memaksa warga menjual tanah ke pengembang. Menariknya contoh begini, bahwa aparat desa memang kelihatannya sudah tanda kutip terbeli oleh proyek sampai sudah merubah namanya Kampung Adidaya PIK 2. Aneh sekali bahwa tanah rakyat belum dibebaskan, sudah ada nama PIK 2 di desa tersebut. Yang kedua, menggusur warga masyarakatnya terhadap masyarakat yang digusur semena-mena, tidak dimanusiakan. Nah, ini yang menjadi persoalan yang membuat kami para kepala desa, warga masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat merasa sakit hati. Karena kami sebagai kepala desa sifatnya melayani masyarakat yang ada di wilayah Tangerang Utara. Saya berharap
kepada Bapak pihak kepolisian agar terus mengusut tuntas kasus ini agar Tangerang Utara bisa tentram, nyaman, dan kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Haji Maskota Haji SSE, Kepala Desa Blimbing yang sekaligus sebagai Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang periode 2019-2025, di mana Pak Kepala Desa ini akan terus mengawal proses hukum daripada Said Didu. Ya, anak abah sudah mulai gelisah, di mana satu persatu anak abah sudah mulai ditangkap, dikandangin. Yang pertama ini adalah Said Didu yang dilaporkan oleh pihak kepala desa di Desa Blimbing ya, di Tangerang. Dan siapakah Haji Maskota ini yang merupakan kepala desa Blimbing, Kecamatan Kosambi? Kalau nggak viral, nggak ada keadilan. Dan hari ini netizen mulai ramai-ramai menyuarakan siapa sih sebetulnya Maskota ini yang kemudian viral gara-gara dia melaporkan M. Said Didu. Teman-teman tentu tahu M. Said Didu itu siapa. Pak Said Didu merupakan salah satu orang yang sering kali vokal menyuarakan aspirasi rakyat dan membela hak-hak warga, termasuk dalam kasus PSN atau Proyek Strategis Nasional PIK 2 yang kemudian akan punya dampak sangat luar biasa terhadap penggusuran termasuk hak-hak warga. Dan saking vokalnya Pak Said Didu, dilaporkanlah oleh Maskota yang kemudian dia juga Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang. Bayangkan, Ketua Abdesi malah kemudian melaporkan warga atau rakyatnya. Dan sekarang mulai disepil nih oleh netizen bahwa dia orang nih punya kasus dan disinyalir dia banyak gratifikasi. Ya, satu persatu dikandangin anak abah dan yang lainnya sudah mulai ketar-ketir. Tentu saja hal ini ya tentu saja ketar-ketir dikarenakan akan berhadapan dengan hukum. Ya, semuanya adalah ada konsekuensi apabila Anda bersuara kritis tetapi menyebarkan berita bohong ya. Kita dengarkan pernyataan sikap jenderal dan tokoh membela Said Didu melawan oligarki. Sementara itu, proyek PIK 2 bukanlah proyek untuk kepentingan umum, karena bukan untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan korporasi properti, untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran dan kekayaan oligarki properti, aguan, dan konco-konconya. Alhasil, proyek PIK 2 tidak boleh dilabeli PSN. Lalu cara membebaskan lahannya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang langsung mengambil tanah rakyat tanpa negosiasi dengan dalih untuk kepentingan umum. PIK 2 murni proyek swasta, tidak ada kaitannya dengan kepentingan negara, sehingga status PSN yang diberikan negara harus dicabut karena bertentangan dengan undang-undang. Ketiga, kerugian yang dialami negara berupa munculnya entitas negara dalam negara, berupa kawasan perumahan eksklusif, dan berkurangnya potensi pendapatan negara dari sektor PPH dan BPHTB dalam peralihan hak atas tanah karena dampak status PSN proyek PIK 2 adalah salah satu pelanggaran hukum yang terkategori korupsi dengan menyalahgunakan wewenang atau melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga wajib diproses secara hukum oleh institusi berwenang dengan ketentuan-ketentuan dan atau pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Keempat, Saudara Muhammad Said Didu dalam kasus ini hanyalah seorang warga negara yang sedang menjalankan aktivitas menyampaikan pendapat di muka umum yang merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, Saudara Muhammad Said Didu dalam perspektif akidah Islam sedang menjalankan ibadah sesuai keyakinan agama Islam berupa aktivitas ibadah dalam bentuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang juga
merupakan hak konstitusional yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Keenam, karena itu, dengan dalih dan alasan apapun, Saudara Muhammad Said Didu tidak dapat dipersoalkan secara hukum karena sedang menjalankan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi negara. Sehingga segala tindakan yang mempersoalkan aktivitas berpendapat dan menjalankan kewajiban dakwah amar ma'ruf nahi munkar dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminalisasi. Ketujuh, kami menolak upaya kriminalisasi terhadap Saudara Muhammad Said Didu. Kami menduga kuat bahwa sampai derajat meyakini apa yang menimpa Saudara Muhammad Said Didu adalah bagian upaya yang dilakukan Saudara Sugianto Kusumo alias Aguan yang merupakan pengembang di proyek PIK 2 untuk membungkam setiap aktivitas kritik terhadap proyek PIK 2. Karena dalam proyek PIK 2, Saudara Aguan adalah pihak yang paling diuntungkan dari aktivitas bisnis properti di kawasan PIK 2. Ya, Said Didu akan menjalani pemeriksaan dan teman-temannya mulai ketakutan dan was-was dikarenakan satu persatu anak abah mulai dikandangin. Nah, dan inilah kita dengarkan pernyataan teman. Saudara sekalian, saya Edi Mulyadi. Selasa tanggal 19 November 2024, Muhammad Said Didu akan menjalani pemeriksaan polisi di Polresta Tangerang, Kabupaten Tiga Raksa. Dan dia dipanggil untuk kedua kalinya karena sikap istiqomahnya dalam membela rakyat Banten dari penggusuran dan perampasan tanah secara paksa oleh pengembang Pantai Indah Kapuk 2, PIK 2. Said Didu secara konsisten terus menyuarakan keadilan. Kita kawal, kita bersamai dia, jangan biarkan dia berjuang sendirian. Jangan biarkan orang baik berjuang sendirian, jangan biarkan dia menjadi korban kesalahan oligarki. Bantu Said Didu, bela Said Didu. Saya Edi Mulyadi meminta warga masyarakat untuk membela Said Didu. Ya, tentu saja adalah warga yang satu aliran dengan dia, ya, pendukung Anies Baswedan yang tidak suka kepada Pak Joko Widodo, apalagi dengan Pak Gibran begitu, ya. Namun demikian warga sangat mendukung kepada pihak kepolisian dan artinya mendukung pihak kepolisian untuk menangkap Said Didu dikarenakan Said Didu adalah merupakan provokator yang memecah belah warga. Dan inilah pernyataan warga. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Pantas aja dipolisikan. Ya ternyata memang provokator, tukang adu domba ini orang nih. Ya, tangkap aja Pak polisi. Jangan dibiarkan orang-orang seperti ini bikin rusuh. Saya rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Tapi kenapa sudah nggak ada yang berani menyalahkan Jokowi? Dari pembicara tadi, saya punya hipotesa negara tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi. Itu hipotesa pribadi saya, Pak. Jadi agenda kita, mungkin cuma saya Didu kali, adalah bagaimana menyingkirkan virus-virus Jokowi di diri Prabowo. Itu agenda kita. Said Didu dilaporkan imbas konten soal PSN PIK 2 dan didesak untuk segera ditetapkan sebagai tersangka. Said Didu, teman-teman, dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal UU ITE gara-gara kontennya di medsos. Terkait konten Said Didu di Desa Kohot, memang betul beberapa kali dia membuat konten. Apa yang dinyatakan sama dia, saya kurang lebihnya tahu melalui ada yang ngirim, ada YouTube juga, itu semuanya tidak benar. Kenapa saya nyatakan tidak benar? Yang pertama, dia bilang nelayan terganggu. Tidak pernah nelayan terganggu. Seperti itu. Jadi tidak pernah ada larangan untuk nelayan. Sampai sekarang pun tidak. Nelayan nyaman-nyaman aja. Satu. Keduanya, dia bilang jual beli 35.000. Saya dilantik jadi kepala desa tahun 2021 bulan 10 tanggal 14. Saya sendiri beberapa kali bahkan sering membawa pemilik ke pihak pengembang itu dibeli di atas NJOP. Kenapa di atas NJOP? Karena selama saya ngejabat NJOP di Desa Kohot itu 103.000. Ini buktinya. Saya bawa dua alat bukti NJOP. Makanya kalau dibilang NJOP itu kan tidak. Saya bicara di Desa Kohot ya. Ini 103.000, ada 2 NJOP. Ini NJOP tahun 2024 103.000. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibilang digusur tanpa dibayar itu tidak. Sampai sekarang juga tidak ada gimana-gimana.
Dan terkait masalah masyarakat resah dan tidak ada masyarakat yang resah. Cuman kalau kebanyakan bikin konten, orang yang resahnya begini, masyarakat itu karena kebanyakan konten, banyak ke YouTube, yang benar, yang salah dianggap benar nanti. Padahal itu tidak benar semua. Saya bisa bertanggung jawab pada itu. Baik dari saya pribadi, dia tidak pernah datang, apalagi soan atau kulonun atau assalamualaikum. Saya tahu saya Didu juga dari kata-kata. Ternyata itu saya Didu. Oh, inilah orang saya Didu. Jadi selama ini apa yang dia beberapa kali di Kohot itu buat konten itu semua tidak benar. Bisa dipertanggungjawabkan. Bukan cuma dari saya. Baik nelayan juga bisa dipanggil. Yang jual juga dia bilang 35.000 atau 50.000 itu bisa dipanggil dan buktinya udah pada lunas. Ada yang 200.000, ada yang 150.000, rata-rata semua di atas NJOP. Kenapa NJOP yang tertera sampai detik ini 2024 itu 103.000? Tokoh pemuda Kosambi yang bernama Herwin juga akan bicara soal ini. Di mana Herwin bilang ini udah mengganggu kondusivitas warga, bahkan bisa merusak proses pembangunan yang lagi berjalan. Apalagi sekarang P2 lagi jadi mega proyek yang bisa bawa dampak positif buat wilayah Pantura katanya. Kepala desa lain kayak Mas Kota dan Subur juga mengklaim teman-teman, kalau apa yang dikatakan Said Didu di medsos itu nggak sesuai realita. Saya sendiri di desa Mulai Barat, ya harga 330. Desa Mulai Barat sudah ada angka 140 sampai 200 sudah dilakukan terjadi transaksi warga saya oleh pihak kedua. Dan kedua, untuk kita dan masyarakat saya pikir kedua sangat memperhatikan melalui program-program CSR yang ada di PIK ini diberikan langsung kepada masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Tenaga, dan tidak hanya Kecamatan Tenaga ya, ketika nanti perkembangan insya Allah pasti dana-dana dia itu diberikan kepada Kecamatan lain, terutama nanti Papua Bagiri dan Kecamatan Pau dan yang lainnya. Dan saya faktanya untuk Kecamatan Tenaga dari 13 desa yang ada di Kecamatan Tenaga itu sudah merasakan program CSR yang sudah dilaksanakan oleh PIK melalui Pemda. Di mana mereka bilang pembangunan yang dibawa investor ini udah kasih banyak manfaat, dari lapangan kerja, program CSR, sampai fasilitas kayak MCK di tiap-tiap desa. Jadi kalau saya Didu bilang dia ngebela warga yang mana katanya? Justru banyak yang ngerasa konten-kontennya ini lebih ke arah hasutan teman-teman. Masyarakat tersebut juga adanya PSNB sangat terbantu, baik dari tenaga kerja ataupun mungkin dari bantuan-bantuan yang selama ini diberikan oleh CSR PIK 2, yang mana kemarin baru saja dikatakan bahwa desa Langit dan desa Lemo itu menjadi desa yang sudah tidak ada lagi proyek atau buang air besar lagi sembarangan berkat program dari PIK 2.